Di era HP yang terus berkembang, berbagai merek smartphone terus berlomba-lomba memperkenalkan produk terbaru mereka untuk menarik minat konsumen. Indonesia sebagai pasar yang besar dan dinamis sering menjadi tujuan peluncuran produk-produk terbaru. Dalam konten ini kami akan mengulas beberapa bocoran ponsel dan tablet yang akan segera hadir di Indonesia sesuai dengan sertifikasi terkini. Dari smartphone dengan fitur canggih hingga tablet dengan performa memukau, semuanya telah kami kumpulkan untuk kalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak pembahasan inti tentang gadget-gadget yang akan menghiasi pasar Indonesia dalam waktu dekat. Yang pertama ada Infinix Zero 40 series. Infinix kembali memukau pasar smartphone dengan pengenalan seri Zero 40 mereka yang mengusung desain yang menyerupai Huawei, terutama dengan penempatan kamera besar di tengah bodi ponsel. Seri ini menawarkan dua varian Zero 40 4G dan Zero 40 5G, masing-masing dilengkapi dengan spesifikasi yang mengesankan untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern. Seri Zero 40 memamerkan layar AMOLED curved yang menakjubkan dengan refresh rate 144 Hz, ukuran 6,78 inci yang ideal untuk pengalaman visual yang imersif. Dari segi fotografi, kedua model ini dilengkapi dengan kamera utama 108 MP OIS untuk para penggemar selfie, kamera depan 50 MP. Dari sisi performa, Zero 40 4G ditenagai oleh chipset Helio G100, sementara versi 5G mengusung chipset yang lebih canggih Dimensity 8200 Ultimate. Zero 40 4G hadir dalam dua konfigurasi memori 12GB RAM dengan 512GB penyimpanan dan 8GB RAM dengan 256GB penyimpanan. Sementara itu, Zero 40 5G hanya tersedia dalam satu konfigurasi, yaitu 12GB RAM dan 512GB penyimpanan. Kedua model ini diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 45 Watt. Kedua ponsel ini akan rilis dalam waktu di global dan Indonesia. Yang kedua ada Infinix Xpad. Infinix kini memperluas jajaran produknya dengan peluncuran resmi Infinix Xpad di Indonesia yang telah memenuhi standar TKDN setempat. Tablet ini menawarkan layar IPS LCD yang luas dengan ukuran 11 inci dan refresh rate 90 Hz. Cocok untuk berbagai kegiatan mulai dari menonton video hingga bekerja. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB serta RAM 4GB atau 8GB. Pengguna dapat dengan mudah menyimpan berbagai file dan menjalankan aplikasi tanpa hambatan. Dari sisi fotografi, tablet ini dilengkapi dengan kamera belakang dan depan masing-masing 8MP yang mendukung kebutuhan foto dasar dan video call dengan kualitas yang cukup. Baterai berkapasitas besar 7000 mAh yang didukung pengisian cepat 18 Watt. Tablet ini juga nantinya akan hadir di awal September 2024. Yang ketiga ada ITEL S24. ITEL S24 hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,6 inci yang mendukung refresh rate 90 Hz. Di bawah kap ITEL S24 ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G91 Ultra yang handal dalam menghadirkan performa tangguh. Untuk mendukung kebutuhan penyimpanan pengguna, ITEL S24 tersedia dalam pilihan memori internal 128GB atau 256GB dipadukan dengan RAM 4GB atau 8GB. Di bagian belakang terdapat dual kamera dengan resolusi utama 108MP yang diikuti oleh kamera 2MP. Di sisi depan terdapat kamera 8MP untuk mengabadikan selfie dan video call. Dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 18 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Tecno Camon 30 Premier 5G. Tecno Camon 30 Premier 5G menampilkan layar LTPO AMOLED seluas 6,77 inci dengan refresh rate 120 Hz. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, smartphone ini dilengkapi dengan memori internal 512GB dan RAM sebesar 12GB. Di bagian belakang, Tecno Camon 30 Premier 5G dilengkapi dengan triple kamera yang terdiri dari lensa utama 50MP, periskop telefoto 50MP, dan ultra wide 50MP. Di bagian depan terdapat kamera selfie 50MP yang memberikan hasil foto berkualitas tinggi. Dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 70 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Oppo A3X.
Ponsel ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 6S Gen 1 4G berukuran 11 nanometer yang menawarkan keseimbangan antara efisiensi dan performa untuk kegiatan sehari-hari. Oppo A3X menampilkan layar IPS LC di 6,67 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90 Hz. Ditambah dengan kecerahan mencapai 1000 nits yang menjamin kenyamanan penglihatan bahkan di bawah sinar matahari langsung. Dari segi penyimpanan tersedia dua pilihan yaitu 4GB RAM dengan 64GB atau 128GB memori internal. Kamera utama ganda meliputi sensor 8MP dan 2MP yang mendukung perekaman video 1080 pixel pada 30fps. Sementara kamera swafoto 5MP juga mampu merekam video dengan resolusi serupa. Baterai berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi dengan teknologi pengisian cepat 45 Watt. Selain itu, Oppo A3X juga dilengkapi dengan mono speakers. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang keenam ada Itel P65. Itel P65 hadir sebagai jawaban untuk pecinta gadget yang menginginkan performa handal tanpa menguras kantong. Smartphone ini dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,6 inci yang menawarkan refresh rate tinggi 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan responsif. Kinerjanya didukung oleh prosesor Unisoc T615 fabrikasi 12 nanometer yang efisien, menjadikan Itel P65 pilihan yang tepat untuk multitasking dan gaming kasual. Dari sisi penyimpanan, Itel P65 menawarkan memori internal sebesar 128GB dan RAM 8GB cukup lapang untuk menyimpan berbagai aplikasi dan media. Untuk fotografi, Itel P65 dilengkapi dengan kamera belakang ganda yang utama adalah 50MP yang didukung oleh sensor kedua 0,08MP, serta kamera depan 8MP yang dapat menghasilkan selfie yang tajam dan jernih. Tak ketinggalan kapasitas baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 18 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Realme 13 Pro Plus. Realme 13 Pro Plus menawarkan layar AMOLED 6,7 inci yang tidak hanya besar tetapi juga mendukung refresh rate 120 Hz. Prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 tersedia dalam pilihan RAM 8GB atau 12GB dan memori internal 128GB atau 256GB. Di bagian belakang Realme 13 Pro Plus dilengkapi dengan triple kamera yang terdiri dari lensa utama 50MP, periskop telefoto 50MP dan kamera 8MP ultra wide selfie 32MP. Dibekali dengan baterai berkapasitas 5500 mAh, fitur pengisian cepat 80 Watt, untuk harganya kemungkinan ponsel ini masih sama seperti pendahulunya. Yang kedelapan ada Xiaomi 14T Series. Xiaomi 14T Series menampilkan layar AMOLED 6,67 inci yang memukau dengan refresh rate 144 Hz. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 9300 Plus versi Pro, sementara varian biasa dengan Dimensity 8400. Tersedia dalam pilihan RAM 12GB atau 16GB dan memori internal 256GB 512GB. Smartphone ini memastikan ruang penyimpanan yang luas untuk semua kebutuhan pengguna. Terdiri dari lensa utama 50MP, kamera 50MP ultra wide dan kamera 50MP telefoto, sementara itu kamera depan 20MP menawarkan kemampuan selfie yang memuaskan. Dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5000 mAh, fitur pengisian cepat 90 Watt untuk versi Pro sebesar 120 Watt. Yang kesembilan ada Vivo V40. Vivo V40 5G mengesankan dengan layar curved AMOLED 6,78 inci yang menawarkan resolusi FHD+ dan refresh rate 120 Hz. Ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, Vivo V40 5G menjanjikan performa yang cepat dan responsif. Tersedia dalam dua varian 8GB RAM dengan 256GB penyimpanan dan 12GB RAM dengan 512GB penyimpanan.
membuatnya sangat mumpuni untuk multitasking dan penyimpanan data yang luas tanpa kekhawatiran. Dengan konfigurasi kamera belakang ganda 50 megapiksel serta 50 megapiksel ultrawide yang dibekali teknologi Zeiss, smartphone ini mampu menghasilkan foto dengan detail yang luar biasa dan akurasi warna yang impresif. Kamera depan 50 megapiksel juga menjamin hasil selfie yang memukau cocok untuk era media sosial saat ini. Dilengkapi dengan sertifikasi IP68 baterainya yang berkapasitas 5.500 mAh didukung dengan pengisian cepat 80 watt. Berikut ini adalah estimasi harga dan spesifikasinya. Yang ke-10 ada Nubia Music. Nubia Music dilengkapi dengan layar IPS LCD 6,6 inci yang mendukung resolusi HD+ dan refresh rate 90 Hz. Memberikan tampilan yang cukup responsif dan tajam untuk kategori harga ini. Desainnya yang modern dengan speaker besar terintegrasi menjanjikan pengalaman mendengarkan yang imersif, apalagi bagi mereka yang mengutamakan audio dalam pemilihan smartphone. Ditenagai oleh chipset Unisoc SC9863A dengan fabrikasi 28 nanometer, Nubia Music mungkin bukan yang terkuat di pasaran, namun cukup untuk menangani tugas-tugas dasar seperti menjelajahi media sosial, streaming musik dan video. Dengan RAM 4GB dan memori internal 128GB, smartphone ini menawarkan ruang penyimpanan yang lapang untuk koleksi musik, aplikasi, dan data lainnya. Smartphone ini dilengkapi dengan kamera belakang 250 megapiksel, 2 megapiksel, depth sensor yang cukup kompeten untuk mengabadikan momen penting dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu kamera depannya belum diketahui, namun diharapkan bisa memberikan performa yang memadai untuk keperluan selfie dan video call. Dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh dan dukungan pengisian daya 10 watt, berikut ini adalah estimasi harga dan spesifikasinya. Yang terakhir ada Infinix Hot 50. Infinix Hot 50 sebagai penerus dari Hot 40 membawa peningkatan signifikan dalam spesifikasinya, dibekali dengan layar IPS LCD 6,78 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 120 Hz. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99, ponsel ini hadir dengan dua pilihan memori internal yaitu 128GB dan 256GB. Dipadukan dengan RAM 8GB untuk memastikan kelancaran multitasking. Sektor fotografi juga mengalami peningkatan dengan kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 108 megapiksel, sensor 2 megapiksel. Untuk kebutuhan selfie, kamera depan 32 megapiksel siap menangkap gambar dengan kualitas tinggi. Dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh yang didukung oleh pengisian cepat 33 watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Itulah tadi bocoran mengenai HP terbaru yang siap hadir secara resmi di Indonesia. Informasi yang kami sajikan bersifat valid, karena langsung berasal dari sumber sertifikasi HP luar negeri dan TKDN Indonesia. Jadi pastikan kalian tetap mengikuti update dari kami, karena kami akan membahas setiap HP tersebut satu per satu di konten selanjutnya.